Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Febi Kartikasari, dengan NIM 12300210037, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan denyut jantung, mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia, yang diampu oleh Ibu Ima Kurnia Astuti, STMT, dan Ibu Lailatul Kusnul Rizki, SST, MPH. Simak terus video penjelasannya sampai akhir ya. Yang pertama yaitu perhitungan denyut jantung. Perhitungan denyut jantung, detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detik per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah, yaitu dengan menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Cara menghitung denyut jantung yaitu yang pertama, di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dari jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Itulah detak jantungmu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Denyut nadi basal adalah denyut nadi pada saat bangun tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat adalah denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Yang ketiga, denyut nadi latihan adalah denyut nadi pada saat berlangsung. Yang keempat, denyut nadi pemulihan atau recovery adalah denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detik per 15 detik. Kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantungnya 100 detik per menit. Bisa juga dikalikan dengan memilih durasi 10 detik namun dikalikan 6. 20 detik dikali 3 hingga 30 detik dikali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate atau THR didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate atau HR maksimal. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60-80% dari HR maksimal. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR maksimal. Sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik HR maksimal. Dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi dengan jumlah usia.
Metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate atau HR maksimal adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah yang pertama, HR max sama dengan 220 yaitu umur laki-laki. Yang kedua, HR max 226 yaitu adalah umur wanita. Yang ketiga, HR max 220 yaitu setengah umur pada obesitas. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan di mana jantung dan paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur Anda dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR maksimum Anda. Sebagai contoh, 220 atau HR max dikurangi usia yaitu 19 tahun, yaitu sama dengan 201. Yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat atau RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2. Asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata-rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata-rata denyut jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketika hitung itu dan bagilah dengan 3. Untuk mendapatkan nilai RHR sebagai contoh, 82 ditambah 76 ditambah 84 dibagi 3, hasilnya yaitu adalah 80,6 RHR. Yang ketiga, hitunglah cadangan denyut jantung, kurangkan RHR dan HR max, hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung atau HR max reserve. Sebagai contoh, jika HR max adalah 201 dan RHR adalah 81, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 201 dikurang 81, hasilnya adalah 120 HR max reserve. Yang keempat, hitunglah batas atas dan batas bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HR max reserve dengan cara mengalihkannya dengan 0,8, lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,8 ditambah 81 RHR sama dengan 177. Untuk batas bawah, Anda dapat menggunakan 60% dari HR max reserve dengan cara mengalihkannya dengan 0,6, lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,6 ditambah 81, maka hasilnya adalah 153. Tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 177 ditambah 153 dibagi 2, yaitu 165. Metode HRR sama dengan 201 dikurang 81 RHR sama dengan 120. THR batas atas, 120 dikali 0,8 ditambah 81 sama dengan 177. THR batas bawah, 120 dikali 0,6 ditambah 81 sama dengan 153. THR sama dengan 177 ditambah 153 dibagi 2, yaitu 165. Hasil dari Carnot-Venn heart rate zone adalah 141, 153, 165, 177, 189, dan 201.
Jadi zona Karnoven adalah 12. Hubungan denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar, dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HRmax, merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan sesuatu aktivitas yang dapat memicu denyut jantung, dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HRmax, maka sebaiknya segera istirahat karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Saya harap teman-teman semua tahu ya bagaimana cara penghitungan denyut jantung. Mungkin cukup sampai di sini video penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan dan semangat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.